Iya. Kan ada ya orang-orang tuh yang kalau misalkan tidur, kalau lampunya dimatiin tuh dia takut gelap gitu. Nah, ada juga nih orang-orang yang kalau misalkan tidur, dia tuh takut hening. Jadi takut kalau sepi gitu. Oke. Jadi dia tuh kayak harus dengerin suara TV, suara lagu gitu-gitu. Ya. Nah, salah satunya ada nih Moibi, temennya kakak gue. Dia tuh kalau tidur gak bisa kalau misalkan hening, karena dia tuh ada trauma. Dia satu waktu 3 sampai tiba-tiba tuh ada suara langkah kaki manusia dari atas plafonnya. Sementara di atas tuh nggak ada apa-apa, soalnya tuh kamarnya dia tuh lantai 2. Jadi pas naik ke atas ya udah tinggal langsung kayak apa plafon terus langsung genteng kan. Dan kalian tahu tiba-tiba suara kaki yang ada di atas plafon itu ada di lantai kamarnya dia. Anjing pindah. Muy. Terus tiba-tiba suara langkah kakinya ini tuh kayak ngedeket ke dia gitu loh. Dia kan lagi tidur di tempat tidur kan. Berhenti di samping dia gitu. Bener. Dan ternyata gak lama dari situ, kalian tahu nggak Muy, Bi, ada suara cowok berat banget suaranya bersenandung. Di sebelah si temennya kakak lo ini. Kayak singing lullaby gitu. Anjir. Jadi beberapa tahun lalu ada peristiwa kesurupan masal Bihnat di daerah Jakarta Timur di salah satu kali lagi pesantren kilat. Dan kejadiannya terjadi di jam 9 malam. Waktu pas di tracking ternyata awal mulanya itu terjadi karena ada satu siswa yang kayak nyolong jimat atau apalah itu dari dompet bokapnya. Jadi bentukannya tuh kayak kain. Pas dia buka kayak ada kertas-kertas gitu tulisan Arab. Nah anak ini langsung manggil teman-temannya bersepuluh, langsung suruh ngumpul gitu loh kayak aku punya sesuatu nih aku ambil dari dompet papaku gitu. Langsung tuh mereka lihat kayak itu apa. Mereka kan nggak tahu ini tuh apa kan. Yang bisa mereka lihat adalah itu bacaan Arab. Akhirnya bersepuluh tuh langsung baca tuh bacaan Arab yang ada di tangan si anaknya ini, si bocah yang lagi ngambil ini. Seketika pas 10 orang ini beres ngebaca tulisan Arab dari jimat itu, semua tuh langsung histeris langsung histeris, langsung ketakutan karena seketika detik itu juga mereka tuh ngerasa dan mereka bisa ngeliat jelas banget mereka tuh kayak dikepung sama pocong banyak banget di dalam ruangannya dan hampir 8 orang di situ tuh langsung kesurupan. Dan ternyata jimat itu adalah amalan buat berinteraksi sama makhluk halus. Entah itu makhluk halus yang berinteraksi buat emang komunikasi doang atau emang bersekutu sama mereka gitu. Intinya after lo baca itu lo tuh langsung bisa berkomunikasi sama makhluk halus dan lo tuh bisa ngeliat jelas banget. Dan katanya usutnya usut masih ada nih sampai sekarang satu anak SD ini yang sekarang lagi dari rumah sakit jiwa. Dia tuh jadi kayak sakit mental gitu, jadi kayak cuma ileran doang, bengong doang ya, karena setelah kejadian itu semua berubah, hidup dia berubah. Jadi tuh dia kayak dihantuin sama makhluk halus terus. Nat, Moy, lo tau nggak adanya kehadiran makhluk halus itu ditandai dengan munculnya bau kemenyan? Iya, gue tahu salah satunya itu kan. Ya. Jadi beberapa waktu lalu gue tuh sempet naik taksi dan setelah ngobrol-ngobrol sama bapaknya dan gue kasih tahu kalau gue sering cerita-cerita horor gitu ya, akhirnya dia balik tuh, dia cerita horor ke gue. Jadi ceritanya di jam sekitar 11 atau 12-an malam dia tuh di stopin sama salah satu pelanggan. Jadi setelah si pelanggan ini masuk, ternyata ada 2 orang nih, itu di daerah Rawamangun kalau nggak salah. Masuk, ada 2 cewek gitu ya di malam-malam itu. Yang satu tuh pakai baju merah, terus ramah dia kayak ngajak ngobrol tipis-tipis, terus nunjukin jalan gitu ya. Sedangkan yang satu lagi itu tuh cewek pakai baju putih, rambutnya tuh panjang sampai nutupin mukanya dan dia tuh diem aja, kayak cuma nyender sambil nunduk gitu. Nah dilihat dari spion pun bapaknya tuh kayak nggak kelihatan mukanya kayak gimana karena gelap juga kan. Beberapa waktu kemudian si bapaknya ini tuh nyium kayak bau kemenyan di dalam mobilnya, kayak semerbak banget dari arah belakang gitu kan. Gak beberapa lama cewek yang baju merah ini juga ngomong, "Pak, Bapak nyium juga nggak bau kemenyan?" Nah bapaknya bilang, "Iya Mbak, mungkin temennya kali yang di sebelah Mbak." Terus lo tau nggak, Mbak yang baju merah ini ngomong, "Ah Bapak temen-temen apa sih Pak, nggak usah nakut-nakutin, kan saya sendiri." Nah bingung kan lu? Iya. Berarti dari situ bapaknya juga berasumsi nih, oh berarti yang gua lihat di belakang nih dari spion itu bukan temannya si Mbak, itu makhluk halus gitu kan. Nah di sini nih epicnya nih, sampai di satu momen mbaknya ini minta buat melipir dulu di pom bensin karena dia kebelet banget, udah nggak bisa nunggu gitu, dia mau ke toilet. Bapaknya juga mikir, wah anjir gimana nih, ntar gue berduaan kan sama si mbak-mbak itu kan. Akhirnya bener tuh dia melipir ke pom bensin dan ya udah bener aja Nat, Moy, berduaan dia sama si
makhluk yang gue nggak tahu siapa. Gak hilang. Dan di situ tuh hening banget, diem aja, bener-bener nggak ada obrolan sama sekali dari si bapak supir sama si cewek yang baju putih ini. Sampai akhirnya Moy, si cewek ini yang tadinya cuma diem nyender gini doang, tiba-tiba dia majuin palanya ke depan, ke samping kepala bapaknya persis di sebelah kiri gitu ya. Terus mbak baju putih ini ngomong, "Kenapa pak, saya bau kemenyan ya?" Terus dia ketawa kenceng banget. Lu bayangin jadi bapak supir gimana anjir. Gue mau cerita tentang kejadian yang dialamin sama dua anak yang belum pulang ke rumah, padahal udah maghrib. Nah, kejadian ini dialamin sama anaknya mbak gue sendiri. Jadi mbak gue punya dua anak. Yang pertama itu kelas 4 SD, sebutnya namanya Sita. Yang kedua tuh adanya kelas 1 SD. Jadi mbak gue sama suaminya tuh harus pergi dari pagi sampai malam. Nah mau nggak mau Sita sama adek tuh sendirian di rumah, berdua doang nih. Sita harus ngejagain adenya lah. Pas sekitar jam 4-an sore, Sita itu ngajak adenya main di kebun pisang dekat rumahnya dia. Pas lagi main kebun pisang, tiba-tiba hujan deras. Nah beres hujannya itu mungkin sekitar 20 menitan setelah maghrib. Jadi sekitar jam 6-an lebih, barulah mereka bisa pulang nih berdua. Nah pas pulang itu, Sita tuh mikir kayak dia takut dimarahin banget sama nyokapnya, sama mbak gue, karena pertama dia keluar maghrib, yang kedua hujan-hujanan. Buru-buru lah sampai rumah, dia langsung mandiin adeknya dan langsung bedakin adeknya biar nggak ketahuan kalau dia tuh habis pergi sama adek main hujan-hujanan sampai maghrib. Sekitar jam 7-an akhirnya mbak gue sama suaminya ini pulang ke rumah. Dia tuh teriak-teriak kayak, Sita. Sita ini takut lah, kayak dia mikir, apa gue ketahuan main keluar, main maghrib hujan-hujanan. Akhirnya Sita beraniin diri buat nyamperin nyokapnya sama bokapnya ini kayak, ya bu kenapa? Nyokap langsung bilang sama mbak gue,